Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1713, Abis Sovereign by Xiu Xiu, mau kemana? Kamu tidak berlatih lagi? Tanya Bai Xiu Xiu. Lan Xuanyu berkata, kembali dan lihat situasi di luar. Saya juga akan mengobrol dengan inti kehidupan Tian Longxing dan Tian Maxing, dan berkonsultasi dengannya untuk melihat apakah saya menggunakan alam naga sebagai inti untuk membangun alam dewa. Pengaruh macam apa yang akan ditimbulkannya pada dua planet, yang akan menentukan apa yang harus dilakukan nanti. Bagus. Bai Xiu Xiu mengangguk. Saat dia berkata, dia tanpa sadar meraih tangan Lan Xuanyu, menatapnya, tersenyum dan berkata, kamu terlihat nyaman jika kamu masih mengenakan pakaian pria. Apakah kamu akan kembali kali ini? Apakah kamu akan mengungkapkan identitasmu? Lan Xuanyu sedikit mengangguk. Saat ini, sudah tidak perlu disembunyikan. Sekarang aku memiliki dunia naga sebagai dasarnya. Dunia naga setara dengan sebagian diriku dan aku jatuh naga, bahkan ingin aku di sana tidak dapat menahan genggaman mereka. Meskipun dia bukan dewa naga sejati, dia sudah menjadi pewaris dewa naga, dan darahnya adalah yang tertinggi di antara klan naga. Sekarang hampir tidak mungkin bagi klan naga untuk melawannya. Terlebih lagi, Federasi Loma dan manusia masih bersekutu sekarang. Meskipun dia pasti akan ditanyai, Lan Xuanyu sudah memikirkannya sekarang, dan identitas aslinya tidak bisa lagi disembunyikan. Sebagai pewaris resmi Dewa Naga, kebanggaan yang dimiliki Dewa Naga juga mencegahnya untuk terus melakukan itu. Memimpin klan naga untuk menata kembali kemuliaannya adalah misinya. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu dia lakukan adalah mendapatkan persetujuan dari klan naga. Baiklah, Xuanyu. Bai Xiu Xiu meraih tangannya. Ada apa? Lan Xuanyu hendak membawanya pergi. Ditarik olehnya, dia segera berhenti dan berbalik untuk menatapnya. Bai Xiu Xiu menundukkan kepalanya, wajahnya yang cantik sedikit merah, dan dia meraih tangannya dan mengencangkannya sedikit, menggosok jarinya dengan lembut pada cincin Heavenly Secret Chasm Halberd di tangannya. Aku mendengar Guru Nana berkata, saat itu, cincin ini digunakan oleh Paman Tang untuk melamarnya. Saat itu, karena alasan khusus, dia menolak. Hari itu, saya melihat bahwa ketika Paman Tang melamarnya lagi, dia menggunakan cincin baru. Kamu bisakah kamu berikan padaku? Dia sepertinya telah mengumpulkan semua keberaniannya ketika dia mengucapkan kalimat terakhir. Tubuh Lan Xuanyu bergetar. Xiu Xiu. Telinga Bai Xiu Xiu merah, dan dia menginjak kakinya, dengan cepat melepaskan tangannya dan berbalik. Ya, maafkan aku, saat ini, aku seharusnya tidak. Lan Xuanyu tiba-tiba tersenyum, dan melingkarkan tangannya di sekitar tubuhnya dari belakang, membiarkan dia bersandar di pelukannya. Gadis bodoh, apa yang tidak boleh ya, saya seharusnya tidak benar. Saya seharusnya mengatakan ini atas inisiatif. Saat dia berkata, dia melepas cincin tombak jurang suci surgawi dari tangannya dan berkata dengan lembut, maukah kamu menikah denganku? Bai Xiu Xiu berpaling untuk menatapnya, air mata sudah berlinang di matanya yang indah. Lan Xuanyu mengendurkan lengannya, mundur sedikit, berlutut dengan satu lutut, memegang cincin tombak jurang suci surgawi di depannya, dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Sayangku, apakah kamu bersedia menikah denganku? Aku akan menunggu. Hari ini telah menunggu terlalu lama, hanya saja saya selalu khawatir darah saya akan salah, dan saya akan. Pada saat ini, Bai Xiu mengambil langkah maju sambil menekan tangannya. Bibirnya, tidak membiarkannya melanjutkan, aku bersedia. Seluruh tubuh Lan Xuanyu sedikit kaku, dan untuk saat berikutnya, dia hanya merasakan perasaan senang yang sangat besar di dalam hatinya. Dia memegang cincin tombak jurang suci surgawi dengan jari gemetar, dan dia bahkan tidak bisa memakainya untuk pertama kalinya. Bodah, pelan-pelan, bisik Bai Xiu Xiu. Lan Xuanyu menstabilkan pikirannya untuk sementara waktu, dan dengan hati-hati meletakkan cincin tombak jurang suci surgawi di jari Bai Xiu. Cincin itu berkontraksi ke dalam dengan sendirinya, dan dengan kuat meletakkannya di jari manis tangan kanannya. Lan Xuanyu bangkit dan memeluknya. Xiu Xiu, aku mencintaimu. Mata Bai Xiu Xiu terpejam dan tubuhnya sedikit gemetar. Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa pada saat ini, fluktuasi mood dan fluktuasi kesadaran spiritualnya telah menjadi ganas. Gadis bodoh, jangan menangis, ini hari yang baik. Tepat saat kata-kata Lan Xuanyu diucapkan di sini, tiba-tiba, ada ketidakpercayaan di matanya, dan seluruh tubuhnya membeku dalam sekejap. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan menatap dadanya.
Telapak tangan yang bersinar dengan cahaya biru tua sekarang tersembunyi di dadanya, menggenggam hatinya dengan erat. Orang di pelukannya perlahan mengangkat kepalanya, dan mata biru langitnya yang indah, yang awalnya bergerak, telah benar-benar berubah menjadi ungu kehitaman saat ini. Dia tersenyum, tapi itu bukan lagi senyum muda dan polos sebelumnya. Dalam senyumannya, hanya kejahatan dan konspirasi yang berhasil. Mate rasa, Lan Xuanyu merasa seluruh tubuhnya mate rasa saat ini. Udara tajam yang tak tertandingi menyebar di tubuhnya, memutus hubungan antara jantung dan yang lainnya, dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari sama sekali. Tanpa diduga, Lan Xuanyu, suara Bai Xiuxiu, menjadi dalam dan gila. Itu sama sekali bukan suara perempuan, tapi suara laki-laki. Lan Xuanyu membuka mulutnya, dan darah sudah meluap di sudut mulutnya. Kamu? Siapa kamu? Xiuxiu. Bai Xiuxiu menyipitkan matanya sedikit, dan warna ungu kehitaman di bawahnya. Matanya menjadi lebih tebal. Siapa aku? Ayahmu ada di sini, kamu pasti bisa merasakan siapa aku. Dia menghancurkan segalanya tentang aku dan menyedot harapanku. Aku bertahan selama ribuan tahun dan akhirnya punya kesempatan untuk membalas dendam. Apa yang dia lakukan kepadaku adalah hari ini. Itu jatuh pada Anda, dan itu lebih sempurna dari yang saya kira. Ketika Bai Xiuxiu berbicara, setiap kata yang dia ucapkan disertai dengan kekuatan kesadaran dewa yang menakutkan, yang dengan gila memengaruhi kesadaran dewa Lan Xuanyu. Laut, aura tajam yang tak tertandingi dari Heavenly Secret Cracking Abyss Halberd bertemu dengan kesadaran dewa yang menakutkan ini, bergegas melintasi kesadaran dewa Lan Xuanyu, menghancurkan semua penghalang. Pada saat ini, Lan Xuanyu tidak dapat melakukan apapun sama sekali, dan rasa sakit di hatinya lebih dari sekedar kerusakan fisik. Bagaimanapun, dia tidak bisa memikirkannya, itu adalah orang favoritnya yang menembak dirinya sendiri. Dia pintar seumur hidup, tetapi dia tidak pernah ragu bahwa suatu hari dia akan menghadapi situasi seperti itu. Aku akan memberitahumu segalanya, setidaknya membiarkanmu memahami apa yang terjadi sebelum kamu mati. Suara Bai Xiuxiu masih membawa kekuatan kesadaran yang menakutkan, merangsang kesadaran Lan Xuanyu. Mungkin, kamu bisa menggunakan yang lain. Sebuah nama disebut aku Saint Monarch of the Abyss. Ketika kata-kata Bai Xiuxiu keluar, seperti sambaran petir dari langit biru, tubuh Lan Xuanyu tiba-tiba bergetar. Abyss Monarch, di benua Douluo, tidak banyak orang yang tahu namanya, tapi, 10.000 tahun yang lalu, hampir menelan seluruh keberadaan bintang Douluo. Apakah pimpinannya From the Abyss? Dia melancarkan serangan di Douluo Star, dan kemudian dikurung di atas puncak es oleh banyak master roh manusia yang dipimpin oleh Akademi Shrek, Sekte Tang, Menara Penyebaran Roh, dan Kuil Dewa Perang. Setelah meteran, munculnya kultus Roh Kudus menciptakan peluang bagi bidang jurang. Petapa jurang menyerang dengan kuat dan meluncurkan agresi skala penuh terhadap seluruh bintang Douluo di ujung utara, seperti domain merah yang menelan langit dan bintang. Seluruh Douluo Star ditelan, sehingga menciptakan alam dewa. Di era itulah Tang Wulin dan Gu Yuena, Raja Naga Kembar, bangkit, memimpin banyak kekuatan manusia untuk memblokir krisis ini. Meskipun Abyss Sovereign tidak terkalahkan pada saat itu, dia akhirnya dibunuh oleh kekuatan manusia di bawah rencana Seagot Tang San. Akibatnya, bidang jurang runtuh, dan pohon kehidupan kuno menelan energinya dan berevolusi menjadi pohon abadi. Baru kemudian seluruh bintang Douluo berevolusi, dan bintang Douluo juga mulai memiliki Feng Hao Douluo tingkat dewa. Soul Land 4 Chapter 1714, Rencana 10.000 Tahun The Abyss Sovereign. Ini adalah legenda 10.000 tahun yang lalu. Itu milik legenda Tang Wulin, Gu Yuena, Ling Zichen dan generasi mereka. Bahkan Yi Zichen yang masih hidup hingga sekarang, saat itu hanyalah mahasiswa baru di Akademi Shrek. Ada cerita tentang Tang Wulin dan Gu Yuena yang bertarung melawan orang bijak dari jurang. Baca buku saya, Legenda Tiga Raja Naga di Benua Douluo. Oleh karena itu, ketika Bai Xiuxiu mengucapkan kata-kata Abyss Saint Monarch, dampaknya pada Lan Xuanyu bisa dibayangkan. Tidak mati, sage jurang tidak mati. Bahkan orang tuanya tidak menyadari bahwa musuh terbesar mereka masih hidup. Apa kau terkejut, kenapa aku masih hidup? Aku akui Seagot Tang San benar-benar kuat dan tak tertandingi. Bahkan jika alam dewa tidak ada, kemauan dan perhitungan yang ditinggalkannya tetap membuatku tidak bisa bertarung. Pada akhirnya, dia jatuh. Saya juga menggunakan Abyssal Plane yang dengan susah payah saya buat sebagai nutrisi untuk Star Douluo. Saya dan keluarga memiliki kebencian yang tak ada habisnya terhadap alam semesta.
Namun, satu-satunya belas kasihan Tang San adalah dia tidak ada di sana sama sekali, dan Plain Doluo adalah saat itu. Ketika Tuan melancarkan pukulan terakhir kepada saya sudah merasa bahwa ada sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Kesadaran halus saya menghilang pada saat itu. Meskipun saya tahu bahwa harapan itu sangat tipis, masih ada secercah harapan setelahnya. Semua bukankah benar? Dan pada saat itu, jika Gu Yuena dan Tang Wulin akhirnya bisa mencapai tingkat Dewa Super, mereka pasti akan menemukan bahwa surgawi petapa membelah abis Halberd selalu meninggalkan jejak napasku. Dalam arti tertentu, itu adalah perlindungan dari aroma Heavenly Secret Abyss Halberd padaku, sehingga kesadaran dewa seperti Dakwitku yang tak berakar bisa bertahan. Sayang sekali mereka mati dalam cinta, dan Heavenly Secret Abyss Halberd dibekukan dengannya. Tidakkah kamu bertanya-tanya mengapa Heavenly Secret Abyss Halberd akan ada di jarimu setelah kamu lahir? Itu karena, aku khawatir mereka bangun di es dan menemukan keberadaan saya. Untuk memindahkan cincin jurang suci surgawi ke tangan Anda, saya secara bertahap memulihkan sebagian kesadaran spiritual saya melalui diri saya. Butuh 3000 tahun penuh untuk akhirnya biarkan cincin ini jatuh di tangan Anda. Lan Xuanyu hanya merasa dingin di sekujur tubuh saat ini, dia tidak pernah menyangka bahwa dia telah dihitung sedini 10.000 tahun yang lalu. Abyss Sage benar-benar bertahan selama 10.000 tahun sebelum pecah. Dingin dan mati rasa, kesadaran dewa secara bertahap mulai menjadi sedikit tidak stabil, dan bahkan di dunia naga, segala sesuatu di sekitarnya tampaknya memanggilnya dan membangunkannya. Namun, aura Heavenly Sage Cracking Abyss Halberd pada posisi hatinya, berpusat pada dirinya dan tubuh Abyss Sage Monarch, membentuk lapisan cahaya tajam biru tua, memblokir segala sesuatu dari dunia luar. Itu membuatnya bahkan tidak bisa berjuang. Pada awalnya, sinar pengetahuan dewa saya selalu memiliki sesuatu untuk diletakkan di atasnya. Pada saat itu, jiwa iblis hiu putih besar sedang menonton pertempuran dari kejauhan, dan pengetahuan dewa saya hanya bisa jatuh padanya dengan hati-hati. Pada saat itu, dia, yaitu, Bai Siu-Siumu masih sangat lemah, dan tidak mungkin menemukan keberadaanku. Ini juga memungkinkan aku untuk mempertahankan secercah kesadaran. Jadi, kamu tidak perlu berpikir bahwa kamu telah jatuh cinta dengan saya sepanjang waktu. Bai Siu-Siu memang ada, bahkan jika itu saya, pada dasarnya tidak mempengaruhinya. Oleh karena itu, cintamu benar. Sampai saat itu baru saja berakhir. Dia memintamu untuk sebuah cincin atas inisiatif, yang dibawa di bawah bimbingan indera spiritual saya. Inilah yang dia inginkan, jadi tidak ada kekurangan dalam kesempurnaan. Sebelumnya, saya tidak pernah mengganggu tindakan dan keberadaannya, jadi Anda tetap tidak dapat menemukannya. Juga, biarkan aku memberitahumu rahasia lain, yaitu, Ibu Merah adalah ibuku, dan aku adalah anak pertama yang lahir setelah dia memiliki kebijaksanaan. Plain yang dulunya dalam adalah salinan dari alam merah. Tubuh, ibunya lahir untuk mencegah kehancuran seluruh Plain. Kemudian, saya menjadi mandiri, dan dengan upaya saya, bidang jurang menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Bagi saya, ini adalah kesempatan yang baik untuk melarikan diri dari ibu, jadi saya memilih Douluo Xing. Selama saya bisa menelan Douluo Xing, ada kemungkinan mencapai alam dewa, dan pada saat itu, tidak ada yang bisa menahan saya. Jika bukan karena kakek Anda, ayah Anda, saya telah berhasil, dan saya sudah miliki alam ketuhanku. Keluargamu yang membuat semua usahaku sia-sia. 10.000 tahun, 10.000 tahun penuh lagi, akhirnya biarkan saya menemukan kesempatan. Ketika Anda membawa Bai Siu-Siu ke Tian Longsing dan kemudian ke Tian Maxing. Ketika ibunya muncul, saya akhirnya menghubunginya. Dengan bantuan ibu saya, akhirnya saya menghubunginya. Pulih sepenuhnya dan maju lagi. Dengan basis kultivasi ibu saya benar-benar merasakan perbedaan antara Anda ketika pertama kali bertemu dengan Anda, belum lagi, tidak ada yang lebih baik dari saya. Kenali orang tua Anda lebih baik. Kekuatan yang mereka miliki adalah bagian dari mantan Dewa Naga. Menggabungkan mereka menjadi satu dapat menjadi Dewa Naga. Menurut apa yang Anda dan Bai Siu-Siu pahami, Dewa Naga adalah Raja Dewa tertinggi, bahkan jika di antara para Raja Dewa ada eksistensi teratas. Oleh karena itu, pada saat itu, saya sudah merumuskan rencana ini, yaitu rencana untuk merebut rumah. Kalau tidak, apakah menurutmu ibumu benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membunuhmu? Terakhir kali kamu menghadapi ibumu di luar angkasa, jika dia tidak peduli dengan cara apapun, kamu pikir kamu bisa hidup sampai sekarang. Semua ini untuk hari ini aku telah menunggumu untuk sepenuhnya menstabilkan warisan Dewa Naga. Hanya dengan cara ini,
Setelah mewarisi semua kekuatanmu, aku bisa menggantikanmu sebagai Dewa Naga. Haha, hahaha. Hari ini, aku akan berhasil. Aku telah mencapai tingkat kesadaran Raja Dewa setengah langkah. Ditambah dengan senjata super dewa kelahiran saya, Heavenly Secret Cracking Abyss Halberd, Anda tidak memiliki kesempatan atau kemungkinan untuk kembali sama sekali. Saat aku mewarisi tubuhmu, aku akan menyelesaikan keinginan terakhirmu dan menjadi Dewa Naga. Selain itu, saya akan menggunakan tubuh Anda untuk kembali ke orang tua Anda dan membunuh mereka dengan cara paling kejam untuk membalas dendam saya. Lan Xuanyu, atau Tang Xuanyu, apakah Anda mengerti sekarang? Tunggu sampai aku mengambil alih dirimu, dan tunggu aku menjadi Dewa Naga. Lalu, aku juga akan menjadi Raja Dewa. Akan menjadi alam Dewa Merah, dan aku akan menjadi Naga Alam Dewa. Dua alam dewa yang agung kemudian akan melahap bintang naga langit Pegasus, mencapai alam dewa kembar. Pada saat itu, bahkan jika hukum alam semesta ingin menghapus kita, itu tidak mungkin dilakukan. Sungguh sempurna rencana. Hari ini, akhirnya akan terwujud. Dan, aku masih yang bisa kukatakan padamu adalah bahwa ibuku, Bunda Crimson sudah menjalani transformasi terakhir, dan dia pasti akan bisa menerobos alam Raja Dewa dan menjadi alam Dewa Merah Muda. Segera, saat aku juga menjadi Dewa Naga, dia akan kembali, menghancurkan segalanya, menghancurkan segalanya. Mendengarkan segmen dari kata-kata jahat dan sedingin es ini, di tengah fluktuasi semangat Abyss Sovereign yang semakin menarik. Kesadaran Lan Xuanyu secara bertahap ditelan oleh kegelapan dan kedinginan yang tak terbatas. Tentu saja, Abyss Sovereign tidak akan menekan hatinya, dia hanya mengendalikan jantung dan inti naganya dengan Heavenly Secret Abyss Halberd. Sage of the Abyss telah bersembunyi di Bai Xiuxiu, dan telah merasakan seluruh proses pertumbuhan Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Dapat dikatakan bahwa dia bahkan mengenal mereka lebih baik daripada Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu sendiri. Dia telah menahan kesadarannya di tubuh Bai Xiuxiu, dan apa yang dia tunggu-tunggu adalah kesempatan ini di hadapannya. Selama dia menempati kesadaran Dewa Lan Xuanyu, dia secara bertahap dapat mengambil alih tubuh Lan Xuanyu dan menyelesaikan penyitaan terakhir. Sebagai master plan, dan perencanaan untuk waktu yang lama, kali ini, dia bertekad untuk menang. Kesadaran Lan Xuanyu penuh dengan pergumulan, dan kesadaran spiritualnya juga mencoba menyerang semua ini dan berkomunikasi dengan dunia naga. Soul Land 4 Chapter 1715 Pengorbanan. Pertunjukan Dewa Super. Namun, dia tidak bisa melakukannya di bawah blokade Heavenly Sage Cracking Abyss Halberd, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya pada saat ini dia benar-benar merasakan kekuatan menakutkan dari senjata Super Divine ini, energi yang sangat tajam itu tidak hanya ada di dalam entitas, tetapi juga di dalam kesadaran. Itu seperti sangkar yang dingin dan tajam, memenjarakan semua yang ada di dalamnya. Pada saat ini, satu-satunya pikiran di benak Lan Xuanyu hanyalah satu nama. Xiuxiu, Xiuxiu, dia dibawa pergi, Xiuxiu harus mati. Sage Monarch of the Abyss tidak akan membiarkan mereka pergi. Ada juga bapak dan ibu. Tidak mungkin seperti itu, bahkan jika kamu mati, kamu tidak bisa membiarkan dia berhasil. Kesadaran Dewa Lan Xuanyu berjuang mati-matian, bahkan jika itu mampu membangunkan tubuhnya untuk sekejap, dan membiarkan tubuhnya meledak sepenuhnya, itu akan lebih baik daripada direbut oleh penguasa Abyss. Tidak, jangan. Tiba-tiba, suara Abyss Saint Monarch berubah, dan perubahan pada saat itu membuatnya tampak telah berubah kembali menjadi Bai Xiuxiu. Tubuhnya menegang sejenak, dan ada sedikit keanehan di mata Abyss Sage. Bagaimana tingkat kesadaran spiritual Bai Xiuxiu? Bahkan tingkat Dewa Super belum mencapai. Dan kesadaran ilahinya adalah Raja Dewa setengah langkah sejati. Kesenjangan antara dua tingkat ini hampir seperti jarak. Tetapi pada saat ini, suara Bai Xiuxiu terdengar dari mulutnya. Bagaimana kabarnya? Detik berikutnya, tubuh Bai Xiuxiu tiba-tiba mulai berubah, dan cahaya biru langit meningkat dengan liar, sehingga tubuh di bawah kendali bijak jurang bergetar hebat. Dia dulunya adalah jiwa iblis hiu putih besar. Dia dan orang tuanya hidup bahagia di laut dalam. Raja Paus Iblis dari laut dalam menghancurkan rumahnya dan membunuh keluarga dan klannya. Itu adalah sosok dengan kemuliaan Raja Naga Emas yang membalasnya. Setelah 100.000 tahun berkultivasi, dan akhirnya menjadi dewasa, hal pertama yang dia pikirkan saat itu adalah membalas kebaikannya. Dia adalah makhluk jiwa, dia adalah Dong Qianqiu, dan dia adalah Bai Xiuxiu. Tubuhnya berevolusi, garis keturunannya berevolusi, dia bukan lagi hanya hiu putih besar jiwa iblis, dia adalah manusia dengan garis keturunan naga pemakan es.
Pembayarannya berubah menjadi cinta. Dia selalu melindunginya dengan sangat baik. Selama dia mengikutinya, dia sendiri bahkan akan menjadi bodah. Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir, Anda secara alami akan menjadi lebih kuat dan terus melangkah maju. Ia sangat cerdas dan sangat bertanggung jawab, ia akan selalu membantu semua orang di sekitarnya. Ia berharap rekan-rekannya dapat tumbuh dengan pertumbuhannya sendiri, dan ia akan selalu menjaganya. Kapanpun ada bahaya, dia bahkan tidak akan memberitahunya, diam-diam menyelesaikan semua masalah sendirian, dan kemudian kembali ke sisinya, memberinya senyuman cerah. Cinta mereka seperti kesesuaian alami, dan tidak pernah ada terlalu banyak riak. Dia berdedikasi dan gigih, dan cintanya tidak pernah terpengaruh oleh lawan jenis lainnya. Sebelum dia menyadarinya, dia telah jatuh dalam-dalam, dan dia sangat mencintainya. Apakah itu dia atau pasangannya, pada kenyataannya, mereka semua berhutang sesuatu padanya di hati mereka. Karena selalu dia, bekerja keras untuk melakukan segalanya untuk semua orang. Dia mengingatkannya bahwa tidak baik untuk selalu seperti ini, dan setiap orang harus membayar lebih. Dia mendengarkan, tapi dia tidak bisa menahannya. Ia tetap memikul beban terberat, bahkan beban darah orang tuanya. Dia menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah dan selalu dapat melakukan banyak hal luar biasa, tetapi dia sebenarnya sangat lelah dan hatinya tidak pernah benar-benar rileks. Dia hanya berharap bisa menjaganya dan melakukan sesuatu untuknya, dan dia mengatakan kepadanya bahwa selama dia ada di sisinya, dia tidak akan ragu dan akan selalu tegas. Dia akan dimusnahkan karena masalah dalam dirinya. Bagaimana ini bisa? Bagaimana ini bisa mungkin? Dia adalah kekasihnya, pasangannya, naganya, dan kontraktor-kontrak majikan budaknya. Dia tidak bisa mati, dan dia tidak akan membiarkan dia mati. Kesadaran dewa jauh dari lawan orang jahat, tetapi keterikatan batin dan cinta di dalam hatinya tidak ada hubungannya dengan kesadaran ilahi. Ini, bagaimanapun, adalah tubuhnya. Pada saat ini, dia tidak lagi menginginkan darah dari pemakan es abisal, dia juga tidak ingin menjadi manusia. Dia hanya ingin menjadi makhluk jiwa. Berkorban untuknya. Cahaya biru sedingin es menyebar, dan semua yang ada di sekitarnya mengeras, apakah itu Abyss Saint Monarch, Heavenly Secret Abyss Halberd, atau tubuh Lan Xuanyu. Di dunia makhluk jiwa, nyatanya, tidak pernah ada eksistensi yang telah dibudidayakan hingga tingkat dewa super. Bahkan Bai Xiuxiu sendiri tidak menyadari bahwa ketika dia mencapai tingkat dewa, dia sebenarnya menciptakan sejarah dunia binatang jiwa. Bahkan mantan kera raksasa Titan dan Piton Banteng Biru Langit, di alam dewa, hanya diberi kemampuan dewa tingkat 2 untuk memtitah Tang San, yaitu tingkat dewa sejati. Meskipun istri Tang San, Xiao Wu, menjadi dewa super, dia juga menjadi manusia. Dan pada saat ini, dalam obsesi itu, dia akhirnya menyelesaikan terobosan sesaat dan memasuki level-level dewa super. Garis keturunan dibalik dan kembali ke jiwa binatang. Lingkaran besar biru langit berkumpul di udara seperti hiu putih besar. Dia menyerahkan segalanya, darahnya, tubuhnya, dan hidupnya, hanya untuk saat mekar itu. Dia ingin menggunakan semua yang dia miliki untuk menyalakan kesempatan hidup untuknya. Dia adalah makhluk roh tingkat dewa super pertama yang belum pernah terjadi sebelumnya di benua Douluo. Kesadaran dewa dari penguasa abis jelas berada di tingkat raja dewa setengah langkah, tetapi dia tidak memiliki tubuh sama sekali. Bagaimanapun, dia harus bergantung pada keberadaan Bai Xiuxiu untuk eksis, jika tidak dia tidak perlu menipu Lan Xuanyu mengambil alih Heavenly Secret Abyss Halberd kepadanya, tanpa Heavenly Secret Abyss Halberd, mustahil baginya untuk menerobos pertahanan tubuh Lan Xuanyu. Tetapi pada saat ini, Bai Xiuxiu telah memberikan segalanya. Akhirnya, kesadaran Raja Dewa setengah langkah yang kuat dipadatkan. Senyum tipis muncul di wajah Bai Xiuxiu. Pada saat ini, tangannya masih dimasukkan ke dalam dadanya. Telapak tangannya mulai rileks, membelai lembut di hatinya, air mata mengalir lama di matanya, penuh kengganan tanpa akhir. Xuanyu, aku mencintaimu. Aku telah memakai cincinmu. Aku istrimu. Selamat tinggal, suamiku, aku mencintaimu. Tangannya, dengan hati-hati dan perlahan menarik, milik ujung tajam dari Heavenly Sage Cracking Abyss Halberd, dan mulai dengan cepat menyatu ke dalam. Dan di matanya, ketekunan dan nostalgia yang tak ada habisnya itu langsung berubah menjadi ketegasan. Tidak, suara orang bijak jurang bergema dengan panik di sampingnya. Cahaya dan bayangan ungu tua tiba-tiba muncul darinya, jika dia tidak melarikan diri, dia akan dihancurkan bersamanya. Cahaya merah dan bayangan tiba-tiba berakselerasi, bahkan ketika dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kesadaran spiritualnya, dia harus masuk dan mencoba untuk merebut rumah itu.
Namun, apa yang dia hadapi adalah Bai Xiu-xiu yang tegas, cahaya biru langit yang cemerlang mekar dengan kecemerlangan menyilaukan yang tak tertandingi, sinar cahaya biru langit yang besar naik dari tanah, dan cahaya merah dan bayangan yang keluar dipaksa masuk ke dalamnya. Itu adalah tubuh yang membara dan kesadaran dari tingkat dewa super, yaitu tekad untuk menyelamatkan suaminya dengan segala cara. Di tengah jeritan, kesadaran Dewa Raja Suci Jurang meleleh dengan gila-gilaan, dan Bai Xiu-xiu akhirnya bisa mengendalikan telapak tangannya perlahan menarik keluar dari dada Lan Xuanyu di bawah naungan cahaya biru langit dan bayangan. Jeritan Raja Suci Jurang bergema di udara, dan saat telapak tangan dengan cincin itu menjauh dari tubuh Lan Xuanyu, semua ketajaman menyatu. Jeritan teriakan keluar dari mulut Lan Xuanyu, napasnya meledak dengan liar, dan cahaya 9 warna yang cemerlang tiba-tiba menyerbu, dan seluruh dunia naga menyambut raja mereka kembali. Energi naga di dunia naga digerakkan oleh aura Lan Xuanyu dan dengan liar mengumpulkan api ke arahnya, berubah menjadi nyala api 9 warna yang cemerlang, langsung ke udara, mencoba melesat tiba-tiba hari itu. Cahaya merah dan bayangan hanyut. Soul Land 4 Chapter 1716 Aku mencintaimu, aku mencintaimu. Sinar cahaya biru langit tampaknya merupakan percepatan dari api 9 warna, secara instan menyebabkan api 9 warna menerangi seluruh langit, dan cahaya merah dan bayangan terbakar dalam nyala api. Semua kesadaran Dewa Raja bijak dari jurang terbang ke kehancuran di bawah ledakan bersama Lan Xuanyu dan Bai Xiu-xiu. Penguasa alam, yang hampir membawa bencana bagi umat manusia ribuan tahun yang lalu, akhirnya benar-benar dimusnahkan, dan tidak ada lagi kesadaran dewa yang tersisa. Xiu-xiu, Lan Xuanyu berteriak tegas, dan memeluk Bai Xiu-xiu dengan tangan terbuka lebar. Namun, pelukannya ada di ruang kosong. Tubuh halus Bai Xiu-xiu telah menjadi ilusi, cahaya biru langit dan bayangan memudar, matanya yang indah mengawasinya dengan lembut, wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kelegaan, tetapi matanya penuh dengan enggan yang tak berujung. Bibir merahnya yang terbuka dan tertutup sepertinya mengatakan sesuatu. Melalui bentuk bibirnya, Lan Xuanyu samar-samar bisa membedakannya. Dia sepertinya mengatakan bahwa dia sangat menyesal karena dia tidak benar-benar menjadi istrinya. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, mencoba meraih telapak tangannya, tetapi cahaya ilusi dan bayangan hanya menembus. Lan Xuanyu dengan panik mendesak kekuatan naganya untuk mengalir ke tubuh Bai Xiu-xiu, mencoba menyelamatkan hidupnya yang sangat rapuh. Namun, dari saat dia memilih untuk berkorban, semuanya tidak dapat diubah. Pengorbanan dengan basis kultivasi yang baru saja menerobos level Dewa Super dapat memperoleh kekuatan untuk membebaskan diri dari Raja Bijak Jurang, dan kemudian membiarkan kesadaran Dewa setengah langkah Raja Bijak Jurang memadat dan membakar. Bagaimana wabah seperti itu tidak membayar akibatnya? Harga yang dia bayar adalah nyawanya sendiri, membakar dirinya sendiri dan menyelamatkannya. Aku mencintaimu. Bibir merah Bai Xiu-xiu bergerak pelan, mengulangi 3 kata ini berulang kali, seolah mengatakan padanya apa yang sebenarnya ingin dia katakan padanya pada saat terakhir ini. Tapi tidak peduli berapa banyak kata yang aku mencintaimu, aku tidak bisa mengungkapkan semua cintanya, dan tubuhnya masih pudar dan pudar secara permanen. Xiu-xiu, Lan Xuanyu sudah menangis. Pada saat ini, tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak bisa menariknya kembali padanya. Cahaya biru tiba-tiba menyatu dan berubah menjadi lingkaran cahaya biru menutupi tubuh Lan Xuanyu. Biru-biru yang menyilaukan mengelilingi tubuhnya dan meleleh menjadi cincin roh emas yang muncul dalam lingkaran. Rasa dingin dengan cinta yang dalam mengalir ke tubuh Lan Xuanyu dalam sekejap, dan cincin biru tua perlahan jatuh di udara, tetapi saat ini, berubah menjadi biru langit. Ketika Bai Xiu-xiu mengorbankan nyawanya dengan mengorbankan nyawanya, dia telah membersihkan aura milik Abyss Saint Lord di Heavenly Sage Rifting Abyss Halberd secara menyeluruh, hanya menyisakan auranya. Pada saat itulah, Heavenly Sage Splitting Abyss Halberd benar-benar mengenalinya sebagai tuan. Sebagai kontraktor tuan budaknya, artefak super ini secara alami akan dikendalikan oleh Lan Xuanyu. Cincin es jatuh ke telapak tangannya, dan sepertinya ada sedikit sisa kehangatan di cincin itu, tetapi pada saat ini, mata Lan Xuanyu tidak putus asa. Itu adalah keputusasaan yang tak terbatas. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan letusan tiba-tiba dari Abyss Saint King mengambil istri tercintanya. Aura di tubuh Lan Xuanyu berfluktuasi dengan sangat tidak stabil sehingga seluruh dunia naga bergetar dengan mantap dalam keadaan ini. Dan tepat pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul dalam diam di belakang Lan Xuanyu. Telapak tangan dicetak diam-diam di punggungnya. Pada saat ini, Lan Xuanyu tenggelam dalam kesedihan yang mendalam dan sama sekali tidak merasakan keberadaan yang tiba-tiba ini. Tetapi pada saat ini,
Permukaan tulang besar Dewa Naga tiba-tiba memancarkan lingkaran cahaya 9 warna, menyebabkan cahaya 9 warna di tubuh Lan Xuanyu tiba-tiba meledak. Telapak tangan di belakang punggungnya melaju seketika, dan telapak tangan yang benar-benar merah keemasan semakin cepat. Boom, tubuh Lan Xuanyu langsung terlempar ke udara dalam suara gemuruh yang dahsyat, tapi cahaya 9 warna di belakangnya memancarkan lingkaran beriak, melarutkan sebagian besar dampaknya. Tapi perasaan yang sangat panas masih mengalir ke tubuhnya dengan liar, membuatnya terbakar seolah-olah seluruh orang akan terbakar. Aku di sini, sepertinya belum terlambat. Suara rendah itu bergema, dan Lan Xuanyu sudah berbalik saat ini. Sosok yang muncul di belakangnya tiba-tiba menyerang keberadaannya, bukankah hanya Jiang Weiqiang yang merupakan penguasa Dragon Star hari ini, sang kepala naga? Jiang Weiqiang menatap Lan Xuanyu dengan mata dingin, haruskah saya memanggil Anda saudara laki-laki atau perempuan? Saya tidak menyangka bahwa wajah asli Anda seperti ini. Mata Lan Xuanyu agak kosong, dan dia berjuang untuk berdiri, seberkas darah sudah mengalir di sudut mulutnya. Pukulan Jiang Weiqiang hanya menyakitinya. Pada saat ini, Jiang Weiqiang mengulurkan tangan kanannya, dan di telapak tangannya, sebuah tiang yang berkilauan dengan sinar 9 warna memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dan dalam kecemerlangan ini, seluruh dunia naga tampak mengeras, dan bahkan tulang Dewa Naga tidak memancarkan kecemerlangan apapun. Ini adalah inti dari alam naga dan inti dari dunia kecil ini. Ketika kita benar-benar menguasai tempat ini, kita mendapatkannya. Itu juga yang membawa kita transformasi Tianlong Xinglong, memungkinkan kita memiliki darah keluarga naga. Sangat disayangkan bahwa meskipun saya mendapatkan inti dari dunia naga, saya tidak dapat mengontrol energi di tulang Dewa Naga. Kami adalah yang pertama dalam sejarah, dan kami tidak dapat mengenalinya. Kita semua tahu apakah ada yang bisa dapatkan inti dunia naga. Pengakuan nuklir akan menjadi penguasa naga sejati, ciptaan para dewa yang sebenarnya. Kami telah bekerja keras ke arah ini. Lan Xuanyu memandangi telapak tangannya dengan hampa, di telapak tangannya. Itu masih cincin biru tua. Dia sepertinya tidak mendengar kata-kata Jiang Weiqiang sama sekali, tetapi diam-diam menatap telapak tangannya. Siu-siu pergi, siu-siu mati untuk dirinya sendiri. Dalam benaknya, hanya ada satu pikiran saat ini. Sebenarnya, penyamaranmu sangat bagus. Jiang Weiqiang sepertinya tidak menyadari keadaan Lan Xuanyu saat ini, dan dia masih berkata dengan berbisik, sayangnya, Jiang masih panas. Ibu masih aku melihat melalui dirimu. Ketika kamu bertarung berdampingan di saat-saat terakhir, dia menemukan bahwa kamu salah. Dia mengatakan kepada saya bahwa kita harus menemukan cara untuk mendapatkan darahmu. Hanya dengan cara ini kita bisa menyelesaikan semuanya, dan memimpin klan naga untuk menciptakan kembali dunia naga. Pada saat itu, saya benar-benar tahu bahwa Anda adalah seorang manusia. Berbicara tentang ini, Jiang Weiqiang tidak bisa membantu tetapi menunjukkan cibiran di sudut mulutnya, manusia yang konyol. Apakah Anda berada dalam konspirasi dan tujuan, atau hanya begitu benar, Anda benar-benar membantu kami untuk melawan Ibu Merah? Tapi bagaimana kamu tahu, kami telah mengetahui alam naga ini selama ribuan tahun, dan perubahan apapun di sini ada dalam persepsi saya. Saya, yang mengendalikan inti dari Plane, sebenarnya adalah penguasa alam naga ini. Itu benar, dengan darah Dewa Naga, Anda tidak akan ditekan oleh alam naga, tetapi saya juga dapat membuat alam naga tidak dapat membantu Anda. Biarkan alam naga menjadi tempat pemakaman Anda. Ketika saya merampas darah Anda, maka Anda bisa gunakan darahmu untuk menyelesaikan transformasi dan menjadi Dewa Naga yang sebenarnya. Meskipun Ibu Merah membuatku jijik, tapi dia punya satu hal yang benar, dia melakukan segalanya untuk mencapai tujuan. Selama aku bisa memiliki darahmu, ambillah Tianlong Star berdasarkan pembentukan alam dewa, menyerap energi dari seluruh bintang naga langit dan bahkan Pegasus. Pada saat itu, alam dewa apa yang diraih oleh Ibu Merah? Hanya klan nagaku yang akan menjadi tuan yang sebenarnya. Ini juga kita, aku telah mencari. Sudah kubilang begitu banyak, hanya untuk menunda waktu. Lagi pula, kekuatan garis keturunanmu terlalu kuat dan memiliki pengaruh terlalu besar pada dunia naga. Dengan periode waktu ini, aku bisa membiarkan inti dunia naga mengendalikan tempat ini. Semua ini membuatmu tidak bisa menggunakan kekuatan dunia naga. Siu-siu sudah mati, Lan, kamu juga bisa mati.